record. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasapta Erwin Irawan. Ini beliau adalah salah satu founder dari Open Science Movement di Indonesia. Saat ini beliau juga mengajar aktif di Institut Teknologi Bandung. Pak Dasapta, selamat pagi. Terima kasih sudah mau direpoti di early in the morning ini kita rekaman untuk kemudian kita upload. Oke, ini adalah episode yang ketiga dan hari ini beliau mau cerita tentang apa yang sudah beliau lakukan atau publikasikan gitu kalau bahasa akademisnya ya sudah dipublikasikan. Tapi beliau lebih cerita kepada dua artikel, sebenarnya artikelnya banyak, tapi beliau akan cerita dua artikel ini yang saling berkelindan. Langsung saja kalau gitu biar nggak lama-lama, silakan Pak Dasapta mau cerita. Ya, baik. Terima kasih Mbak Diana sudah diajak ke sini. Ini untuk dicatat adalah undangan pertama saya untuk masuk ke podcast. Okay. Biasanya saya bikin acara sendiri. Ya, jadi saya biasa bikin acara sendiri, untuk itu mengundang orang. Untuk kapan-kapan tak balik. Oh ya, oke, baik. Cerita tentang penelitiannya kan belum terjadi rencananya. Ya, pengen wawancara juga. Ya, terima kasih. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah saya sangat menghargai upaya-upaya yang seperti ini ketika seorang peneliti, apalagi yang masih menyelesaikan studi ya, itu bisa menempatkan menangani hal-hal seperti ini. Gitu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ada dua paper yang akan saya sampaikan. Ya. Tentunya ini atas nama para penulis yang lain. Gitu ya. Nah, paper yang pertama adalah judulnya ada di Zoom background saya, ya, yaitu The Need for a New Set of Measures to Assess the Impact of Research in Earth Science, gitu ya, in Indonesia. Jadi intinya kita itu perlu mencari satu set cara yang lain untuk mengukur dampak riset, khususnya di Earth Science, gitu ya. Di sini saya membawa pesan ilmu kebumian. Nah, paper yang kedua itu berkaitan sebenarnya, karena kalau yang paper yang satu itu lebih ke hulu, paper yang kedua itu lebih ke hilir. Paper ke satu lebih ke arah cara kita mengartikan ya, menilai, mengakses riset, yang di bagian akhir adalah bagian hilir yang sangat dekat dengan publikasi, gitu kurang lebih. Nah, ketika Ibu dan Bapak membaca, linknya ada di poster, dan kalau Ibu dan Bapak sedang nonton podcast ini dalam modus video, itu bisa langsung barcode saja itu gambar yang ada di Zoom background itu untuk di scan gitu ya. Nah, ketika Ibu dan Bapak membaca paper yang pertama ya, itu paper dimuat di jurnal European Science Editing. Penulisnya selain saya ada Pak Juneman Abraham dari Bina Nusantara, kemudian ada almarhum John Tennant ya, dari Institute for Globally Distributed Open Research and Education. Kemudian ada Olivier Pauret dari Unilassal ya, dari Prancis. Nah, penulis ketiga sayangnya sudah wafat ketika artikel ini terbit, yang mana artikel ini ditulis sejak yang bersangkutan, sejak beliau itu masih hidup, kemudian tanggal 20 April kalau tidak salah ya, beliau wafat di Bali. Nah, editing terakhir dari beliau itu sehari sebelum, mungkin sekian jam bahkan sebelum beliau wafat ya. Jadi 6 jaman begitu adalah di Google Docs itu. Nah, ketika Ibu dan Bapak
baca abstraknya, ya, mari kita fokus ke abstrak saja dulu. Nanti saya sampaikan beberapa gambar pendukung, ya, supaya tidak lama. Jadi intinya, kenapa kami menulis artikel ini? Ya, alasan yang paling kuat ya, latar belakangnya itu ada di paragraf pertama dan ada juga di Zoom background itu. Jadi bahwa earth sciences is one of those sensitive field sciences that are closely needed to solve local problems within local physical and social setting. Jadi ilmu kebumian bidang saya kebetulan meneliti di bidang geologi dan hidrogeologi. Ya, jadi ilmu kebumian itu sangat geografik sensitif, ya, sangat lokal. Jadi ketika saya misalnya meneliti air tanah di Surabaya misalnya, kondisinya pasti beda dengan kondisi air tanah di Sidoarjo misalnya, ya, atau di Tuban atau di Malang begitu ya. Itu akan sangat berbeda ketika walaupun kondisi geologinya mirip-mirip, tapi pengaruh manusia, ya, lingkungan manusia yang hidup di atasnya itu berbeda-beda. Jadi itu akan ikut mempengaruhi kondisi air tanahnya itu sendiri. Nah, itu adalah sub cabang saja dari earth science, ya, yang kebetulan saya dalami. Jadi intinya itu. Nah, sementara kondisi geologi itu akan berkaitan dengan masalah-masalah yang timbul, ya kan? Dan masalah yang timbul itu pasti beda masing-masing daerah, gitu. Walaupun trennya pasti sama, misalnya industrinya maju, perekonomian naik, akibatnya banyak rumah, banyak pabrik dan lain-lainnya, yang kemudian misalnya mengarah kepada pencemaran. Gitu. Tapi secara rinci setiap masalah itu akan berbeda di setiap daerah. Oleh karena itu solusinya juga berbeda. Nah, siapa yang menghasilkan solusi ini? Nah, yang menghasilkan solusi ini kan salah satunya para peneliti, ya, baik yang ada di perguruan tinggi seperti kita, ya, seperti Mbak Diana, saya begitu, juga peneliti yang bekerja di lembaga riset, ya, seperti BRIN, mungkin Puslit Bank Geologi dan lain-lain. Nah, para peneliti ini bekerja di suatu tempat yang kondisinya lokal, tadi sudah saya sampaikan. Tetapi ketika mereka sudah menemukan jawaban atau alternatif jawaban dari masalah-masalah yang ada, ya, yang dijawab dengan risetnya, tentu saja. Kemudian mereka ini dituntut untuk menghasilkan semacam laporan, begitu ya. Publikasi itu kan pada hakikatnya laporan, ya, yang dalam cara apa ya, yang justru membatasi orang lokal itu sendiri memahami bahkan membacanya begitu. Nah, jadi Karena dalam bahasa lain ya, maksudnya. betul. Jadi betul. Jadi intinya begitu. Kita bekerja di satu wilayah yang sempit, orang-orangnya itu ya itu yang hidup di situ, ya. Jadi kita sudah tahu hasilnya ada beberapa jawaban. Kami itu diminta menuliskannya dalam bentuk yang orang-orang ini sendiri itu tidak akan pernah bisa baca, gitu, orang-orang ini. Ya, jadi terbit di jurnal luar negeri dalam bahasa Inggris, begitu ya, dalam bahasa ilmiah, begitu. Jadi makin saja orang-orang yang menjadi pemangku kepentingan utama itu menjadi tidak mengerti. Jadi itu kurang lebih Mbak Diana. Sorry, ini background-nya memang agak Oh, panjang, nggak apa-apa, gitu, Pak. walaupun Ini memang ini penelitiannya kayak, sih nggak repot-repot amat. Gitu. iya, jadi ini kan berarti artikel ini kan mengungkapkan bagaimana ada problematika dalam asesmen itu sendiri kan, Pak. Ya, Padahal betul. mungkin masyarakat awam itu nggak ngerti sebenarnya asesmen ini buat apa sih? Kenapa sih harus di assessment kan begitu kan? Nah, mungkin ini menjadi diskusi lagi. Tapi yang menarik dari jenengan tadi, para peneliti itu ya, kalau ini misalnya salah, monggo Pak Sabto bisa ini. Ya, monggo. Ya. Para peneliti Silakan. itu mencari masalah yang kemudian jawabannya itu mereka nyatakan sebagai hasil penelitian yang mana ternyata jawabannya itu tidak bisa diakses kan begitu oleh Ya, semua orang jawaban. betul. Jadi mereka meneliti masalah, terus kemudian mereka punya jawaban,
tapi jawaban ini kemudian berputar hanya di lingkup mereka sendiri, atau karena di istilahnya kalau orang ngomong bukan dipublikasikan ya, tapi dipajang di etalase jurnal yang lain yang luar negeri yang bahasanya terganti, begitu bukan bahasa awam, sehingga masalah yang tadinya harusnya diselesaikan jadinya terbatas hanya dibaca oleh orang-orang tertentu. Yes. Sebenarnya kan bagus aja kalau misalnya policy maker-nya bisa membaca, Pak. Nah, gimana kalau misalnya ada pendapat yang seperti itu? Menurut Pak Desapta gimana? Oke, baik Mbak Diana. Ini pertanyaan Mbak Diana ini berkaitan dengan acara kami tanggal 15 Oktober 2021 dan tanggal 29. Jadi tanggal 15 Oktober itu video percakapan, video presentasi dari narasumber itu dirilis bagi peserta untuk bisa nonton. Tanggal 29 ada live discussion gitu ya. Nah, salah satu tema yang diangkat oleh salah satu narasumber yaitu Profesor Zakri yang pernah menjadi penasehat di PBB dan penasehat sainsnya Perdana Menteri Malaysia. Ternyata ya, kita tidak bisa membiarkan pihak policymaker itu membaca sendiri. Ya, itu salah satu pesannya. Kenapa? Karena di luar dugaan sebenarnya ini kalimat dari beliau sendiri. Jadi bahwa yang namanya policymaker, politicians, ya, itu sebenarnya bukan orang yang rumit. Kalau kita berpikir mereka itu rumit, menurut beliau ini enggak, gitu ya. Politicians dan policymakers itu sebenarnya orang yang sangat sederhana, gitu ya. Terlalu sederhana bahkan kalau menurut beliau ini. Jadi mereka bisa saja tidak terlalu peduli dengan konten sainsnya, tapi mereka akan lebih peduli ke bagaimana agar si sains ini itu bisa menghasilkan produk-produk praktis yang ada di kepala mereka yang mungkin dijanjikan oleh mereka kepada apa istilahnya konstituennya begitu. Jadi itu beliau sampaikan. Jadi ini sangat berkaitan pertanyaan Mbak ini. Jadi pada intinya adalah persis seperti kalau kita misalnya ingin belajar Quran ya, ingin membaca Quran. Bisa belajar sendiri, ya video YouTube ada di mana-mana gitu ya. Tapi kan ada saran juga begitu ya. Bahwa kalau mau belajar sesuatu harus didampingi oleh orang yang ngerti. Betul ya? Pernah dengar ya itu ya. Nah, itu ternyata juga terjadi di sini. Jadi kita tidak bisa melepas begitu saja paper ini misalnya ya, saya lepas, saya kirim kemana-mana gitu. Kemudian biar mereka baca sendiri, tidak bisa begitu ternyata. Itu artinya kita hanya membuat mereka apa ya, tahu bahwa ini ada begitu, tapi sama sekali tidak mengirimkan pesannya sebenarnya. Gitu. Jadi perlu cara yang lain untuk bisa mengirimkan pesan itu. Gitu. Ya, betul. Seperti yang pernah Pak Desapta cerita itu ya tentang intangible effect itu sesuatu yang tidak bisa diukur. Nah, berkaitan dengan itu di conclusion artikelnya Pak Desapta ini ada kata-kata bias gitu kan. Nah, database bias atau kemudian apa ini ya? Ini kalau saya baca ini ada mungkin bisa dijelaskan sama Pak Desapta nih. Kalau orang awam itu sebaiknya pahamnya itu kan masyarakat kita itu sebaiknya bagaimana dong kalau ada yang seperti ini, masalah yang diungkapkan di artikel ini sebaiknya bagaimana sikap mereka? Ya, baik. Jadi kalau kita kembali lagi ya ke tujuan artikel ini, memang artikel ini ditujukan selain untuk peneliti sendiri juga untuk pembuat kebijakan sebenarnya. Jadi artikel ini bukan artikel yang contoh misalnya bidang saya hidrogeologi ya, ini tidak membahas solusi praktikal untuk bidang ilmu tertentu. Jadi ini bersifat generik, Pak. Gitu ya. Jadi kayak zoom out gitu kan, Pak ya? Bapak lagi nge-zoom out. Ini kan ada pakai bibliometrik kan, berarti lagi nge-zoom out masalah yang sudah ada, terus kemudian kita kayak meta analisis gitu ya, Pak?
Betul, tapi ini lebih kepada seberapa banyak sih artikel tentang ilmu kebumian Ya, earth yang ada science di ini. dunia ini, begitu. Nah, ternyata setelah kami telaah begitu ya dengan 10 database di sini ada ya Iya. dengan kata kunci bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian kami simpulkan begini, intinya adalah artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris itu ternyata jauh lebih banyak dibanding yang tidak dalam bahasa Inggris, gitu kan? Nah, ini kan artinya apa? Berlawanan ya dengan Iya, uh, lokalitas. lokalitas tadi dengan karakteristik ilmu kebumian yang semestinya, gitu ya, yang mestinya itu lokal. Tapi ternyata yang terbit dalam bahasa Inggris itu lebih banyak dibanding yang bukan bahasa Inggris. Yang dimaksud bukan bahasa Inggris itu bukan hanya bahasa Indonesia ya Mbak ya, ya bahasa terkait Amerika Latin, bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Rusia yang kami tulis di sini, bahasa Perancis. Itu 5 bahasa besar ini ya juga sedikit. Sementara ilmu geologi itu kan tidak hanya diderita oleh orang-orang yang bisa bahasa Inggris. Ya, kalau kita Ya. bicara ilmu kebumian sebagai bencana gitu ya. Nah, terus Jadi, kami yang terus yang terakhir dari pertanyaan yang terakhir itu adalah mungkin ini itu karena di semua negara-negara ini umumnya memasang satu regulasi yang memberikan nilai lebih tinggi kalau artikel itu ditulis dalam bahasa Inggris dibanding ke bahasa nasionalnya sendiri. baik. Oke. Ya, Ya. walaupun saya orang sastra Inggris ya, tentu saja justru mungkin kita yang paling sadar dengan dominasi itu sendiri. Ada dominasi bahasa. Kalau dulu kan zaman kita belajar bahasa Inggris dulu kan kita selalu ditanya mau belajar bahasa Inggris aksen British atau aksen Amerika kan gitu American. kan. Ya. Sedangkan sekarang isu pembelajaran bahasa Inggris sudah sangat global. Jadi kalau kita tes TOEFL yang terakhir-terakhir nih, mungkin Pak Dasarto terakhir tes TOEFL kapan itu listeningnya sudah nggak cuman British accent atau American accent, sudah campur, ada yang Spanish accent, ada yang Singapura, bahkan Australian Hong Kong accent. accent. Ya, kalau Australian kan African, mungkin agak African British ya, juga Pak. ada itu Ya, unik. African accent itu juga unik. ya. Jadi perlu Artinya dalam pembiasaan. pembelajaran bahasa saja, tes assessment-nya itu sudah mulai berubah. Betul, Mungkin betul. kedepannya kita juga berharap penelitian salah satu sumbangsi dari penelitian pada Sabta ini juga memberikan membuka mata begitu ya bahwa dominasi bahasa yang selama ini kita aminkan dan kita taken for granted ada kalanya Ya, kita mungkin bisa pertanyakan. malah mendukung gitu ya. Ada juga. Iya, bisa jadi begitu. Karena ketika kita memilih menjelaskannya di dalam bahasa Inggris misalnya, kita sudah memilih bahwa apa yang kita kalau bikin status saja ya, ketika saya Ya, ya. memilih bikin status dalam bahasa Inggris, saya sudah memilih untuk supaya tetangga saya tidak tahu misalnya. Atau supaya saudara saya tidak tahu karena nulisnya dalam Ya, bahasa Inggris. Jadi itu pemilihan itu sangat politis kalau itu secara personal. ya, Nah, betul. kalau dalam hal artikel butuh lebih banyak lagi penerjemahan dalam bentuk yang Betul. lebih mudah sehingga salah Ya. satunya ya yang kita lakukan sekarang Pak. Nah, ini Nah, udah 15 menit nih bahas artikelnya Pak. Kalau ya, dipanjang-panjangin bisa 2 jam. ya, Tapi satu hal lagi saya perlu tambahkan sedikit sebelum ke silakan yang Bapak. berikutnya. Jadi intinya si narasumber kami ini yang Ibu dan Bapak saya dorong untuk mendaftar ya karena kami Iya. dapat kontributor baru untuk dana jadi bisa grup besar lah kalau mau daftar nanti bisa menghubungi saya. Jadi si beliau ini Profesor Zakri ini bilang juga begini. Bahasa itu memang banyak, silakan dipakai untuk tujuannya gitu ya. Jadi kalau memang apa namanya sesuatu itu punya nilai lokal yang lebih besar kontennya, jadi konten lokal yang lebih besar ya sampaikan dalam bahasa itu. Tapi kan kita harus sadar juga ada dunia yang lebih besar di luar sana begitu ya yang juga pingin tahu. Nggak masalah, tapi buat saya yang nanti akan saya tanyakan kepada beliau adalah apa yang terjadi ketika penilaian itu sudah tidak lagi berpikir seperti yang dia sampaikan itu.
penilaian itu pokoknya Inggris. Apa yang Oke. terjadi kalau sistem penilaian kita pokoknya Inggris gitu ya. Kalau kita mendengar penjelasan beliau itu kan bisa saja misalnya ya penilaiannya ya yang bahasa Indonesia saja ya. Internal apa istilahnya karakteristik assessment dari internal karya itu yang dinilai, bukan bahasanya begitu kan. Kita bisa bicara seperti itu, tapi pada kenyataannya kan sekarang nggak begitu. Yang internal risetnya tidak di apa nilai, yang dinilai lebih banyak ke produk akhirnya kan yang asal Inggris tadi. Nanti akan saya tanyakan itu. Jadi Ibu dan Bapak harus Baik. daftar. Ya nanti saya sertakan linknya, Pak. Atau mungkin kalau misalnya dalam grup besar bisa menghubungi lead eh, apa kemarin lead commitment di masing-masing negara. Sebenarnya saya juga Ya, termasuk di ya, dalamnya karena diminta pada Sabta ya. kemarin. Ya. Oke, untuk ini Pak, apa namanya, bukan punchline ya, apa ya istilahnya ya, wrap up semualah. Gimana sih dari 2 penelitian ini pada akhirnya pasti ada, eee, kayak aha moment atau mungkin kayak Ya, ada kalimat yang, saya ingin kalimat ini dipahami semua orang gitu. Itu ya. kira-kira satu kalimat itu apa, Pak? Jadi kalau saya menekankannya begini, jadi di luar masalah Ibu dan Bapak itu kita ya termasuk saya itu mengejar karir ya, di luar itu kita harus sadar bahwa untuk ke arah yang itu lebih banyak permintaan administratif. Ya, jadi jangan dibalik, jangan kita itu berpikir seolah-olah menerbitkan sesuatu di jurnal X itu adalah substansi, bukan. Itu adalah administratif. Kalau masih ingin memenuhi itu silahkan gitu ya, itu hak masing-masing begitu ya. Tapi tolong disisakan lagi waktu ya yang cukup untuk Anda bisa menyampaikan yang ada di sini tadi ke sisi yang substansi begitu. Ya, jadi datanya misalnya itu dibagikan, ajarkan metodenya, begitu ya. Kemudian bikin acara seperti ini, sampaikan dengan gaya yang lebih gampang dimengerti orang dan seterusnya. Apalagi kalau itu penelitiannya berkaitan dengan hajat hidup orang banyak ya. Jadi mungkin itu harus memisah lagi antara administrasi dengan substansi, begitu ya. Itu yang penting menurut saya, Pak. Oke. Ya, saya tambah kesimpulannya ya, Pak. Boleh Ya, nggak saya tanya dari opini saya boleh, nih, boleh. dari sebagai, orang yang bergerak di bidang bahasa. Ternyata setelah membaca artikelnya Pak Desapta ini, ternyata, bahasa Inggris ini harus bisa menjadi bahasa yang dinamis. Ya, Dan saya sebagai pembelajar bahasa Inggris juga harus terus mengingatkan mereka bahwa, bahasa Inggris itu adalah salah satu tools saja untuk ya, memahami dunia, bukan ya, tujuan. Nah, itu kalau dari kacamata ini, karena kalau nggak gitu nanti kita akan senantiasa senantiasa apa namanya, menganggap bahwa kalau nggak Inggris ilmiah nanti dia dianggap tidak akademis, kan ya, gitu kan. itu nonsens Karena menurut saya. perbandingannya Ya, perbandingannya jauh sekali yang Inggris dan nonsens. yang 5 bahasa lokal ya, yang Hmm. diteliti oleh Bapak. Oke, kalau begitu, terima kasih Pak Dasapta sudah berbagi. Ya, Semoga ini walaupun dari Earth Science tapi juga terdampak juga ke saya sebagai, peneliti bahasa, ya, dan ya, tentunya ilmu kan seperti ini ya Pak, saling berkaitan dan berkelindan. ya, Jadi mestinya kedepannya betul. mungkin kita akan juga hadirkan teman-teman yang lain yang mau cerita, supaya artikel yang 8 halaman, 7 halaman itu jadi satu kalimat aja seperti Ya, supaya lebih mudah dipahami. Terima kasih Pak betul, betul. Desapta. Kita Sami-sami. akhiri sesi kita hari ini, Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat dan nantikan di Ya, episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Diana. Terima kasih.